Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat administrasi, saya akan membahas terkait dengan teori filsafat dalam kehidupan manusia yang menginspirasi saya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membahas terkait dengan stoikisme dalam filsafat kehidupan. Saya taruh nama dia Politeknik Imigrasi, Reza Akbar Pratama, NIRT 2020-217302, absen 20, program studi administrasi keimigrasian kelas C. Kita akan mengulas lebih lanjut terkait dengan stoikisme yang menjadi dasar dalam filsafat kehidupan yang saya anut sampai saat ini. Sebelum beranjak kepada filsafat administrasi, filsafat administrasi tersebut terdiri atas tiga subpokok. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Secara ontologi, filsafat administrasi tersebut memunculkan sosok manusia sebagai dasar dari filsafat administrasi tersebut. Sebelum beranjak sampai ke filsafat administrasi, kita harus memahami esensi dari manusia itu apa. Yang pertama, manusia itu sebagai homo socius tidak bisa melakukan sesuatunya segala sendiri. Maka manusia selalu membutuhkan orang lain, sumber daya lain, dan hal-hal di luar manusia yang bisa dapat membantu manusia untuk melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu tersebut. Sehingga manusia tidak bisa hidup secara mandiri sendiri tanpa sokongan dan bantuan orang lain. Yang kedua, kita hidup dalam suatu kebebasan dan berpikir dan bebas dalam melakukan sesuatu. Tapi secara fakta dan nyata, kita ada sebuah batasan yang tidak terlihat yang mengatur terkait dengan norma-norma, etika, dan moral yang ada di kehidupan masyarakat. Sehingga manusia ini dalam melakukan sesuatunya ada sebuah hal yang menjadi pedoman bersama, menjadi panutan tiap-tiap manusia bagaimana dalam berperilaku, bertindak, berpikir, sehingga pada dasarnya nanti tidak semua bisa dilakukan oleh manusia tersebut. Akan ada batas-batas yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Sehingga dalam dua hal tersebut memunculkan sebuah perspektif, sebuah fenomena. Bagaimana manusia ini hidup dengan kategori baik di dalam masyarakat. Apakah berperilaku seperti ini dianggap salah, berperilaku seperti ini dianggap tidak baik. Karena pada dasarnya tidak ada yang pasti dalam kehidupan manusia ini. Karena di satu sisi bisa dikatakan baik, sedangkan di satu sisi lain masih diperdebatkan apa makna baik dari seorang manusia. Sehingga dalam berpikir tersebut, manusia dihadapkan pada tiga pilihan. Yang pertama berpikir secara saintifik, yakni berdasarkan pada pengetahuan dan fakta yang sudah ditemukan, baik dari keilmuan, baik dari hal-hal yang bersifat rigid dan bisa dipastikan keberadaannya. Namun manusia tidak bisa terbatas dalam pemikiran itu. Maka muncullah cara berpikir yang kedua, yakni cara berpikir secara filsafat yang didasarkan pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk menentukan segala sesuatu tersebut. Jadi dalam filsafat ini tidak ada yang pasti. Semua masih diperdebatkan tergantung dari perspektif mana manusia memandang. Dan yang terakhir adalah berpikir secara mistik, yaitu di luar kendali manusia. Yang menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu terlaksana tidak dalam kontrol manusia, tapi kontrol dari yang kuasa, baik Tuhan yang menganggap Tuhan sebagai kepercayaan ataupun yang lain. Nah, akhirnya filsafat ini ada tiga dasar untuk berpikir secara filsafat ini karena yang pertama dia mempertanyakan sesuatu secara kritis dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Karena dalam berpikir secara saintifik tadi tidak menemukan jawaban yang tepat, tidak dapat memberikan kepuasan bagi orang yang mempertanyakan sesuatu yang ada di dunia ini dari para manusia tersebut. Hal yang kedua, memberikan kritisi atas pertanyaan-pertanyaan dan mencari solusi lagi dari jawaban-jawaban atas permasalahan tersebut. Bagaimana jawaban yang sudah muncul dari pemikiran saintifik itu dapat diberikan kritik yang berusaha untuk membangun, memberikan sebuah pandangan lain, sebuah pedoman lain. Sehingga permasalahan yang ada tersebut dikemas dengan baik, tidak hanya berpaku pada satu jawaban yang sama. Lalu yang ketiga, muncul tidak ada penyelesaian mutlak dalam sebuah permasalahan. Karena sebuah permasalahan tersebut sifatnya kompleks, tidak bisa disandarkan pada satu perspektif saja, tapi akan muncul perspektif-perspektif yang lain. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, dengan adanya moral, etika, dan lain sebagainya, dan juga dalam pembelajaran filsafat administrasi, saya pernah mendapat pengetahuan dari Bapak Agung Sulisyo Purnomo selaku dosen saya, yakni setiap tindakan akan ada konsekuensinya.
Maka saya berpendapat bahwasanya jika saya berperilaku baik di hadapan masyarakat, di hadapan manusia secara moral dan etika, maka saya akan memperoleh hal baik juga untuk yang saya dapat terima. Maka saya berpandangan bahwasanya teori stoikisme ini cocok untuk saya pribadi untuk melakukan kegiatan sehari-hari berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan teman-teman, rekan-rekan dan lain sebagainya. Karena aliran stoikisme ini berpandangan bahwa kita tidak bisa mengontrol segala sesuatunya. Kita hanya bisa mampu mengontrol kita sendiri agar bisa tetap pada posisinya bersyukur atas apa yang terjadi. Kita tidak bisa mempersalahkan apa yang di luar kendali kita. Sehingga dalam pembentukan moral, etika, dan lain sebagainya, kita tidak mempermasalahkan hal itu, tidak mempertanyakan kembali apa ini alasannya, apa ini urgensinya seperti ini. Karena pada dasarnya hal tersebut sudah terbangun dari turun-temurun di antar manusia, sehingga kita ya hanya bisa mengontrol diri kita, hanya bisa mengatur kita, apakah kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada, apakah kita bisa adaptif dengan situasi yang tertentu di masyarakat, sehingga kita berprinsip dalam stoikisme ini, kita ini mampu dipengaruhi oleh emosi-emosi tersebut, sehingga kita kadang lupa apa yang dampak-dampak baik yang kita terima dari masyarakat, sehingga kita ya terkadang berusaha untuk mendobrak, berusaha untuk melawan apa arus yang terjadi di masyarakat. Padahal itu bukan kontrol dari kita. Kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri untuk dapat mengikuti hal ini, untuk tidak melakukan hal ini, untuk menolak melakukan seperti ini, untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Sehingga tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang memperdebatkan apa yang sudah terjadi. Kita hanya mensyukuri nikmat yang ada dari Tuhan, dari apa yang bisa kita percaya untuk kita dapat berbuat yang baik, dapat berbuat hal yang tidak menyimpang daripada norma moral dan etika yang sudah terbangun di masyarakat kita. Karena dalam kehidupan kita ada sebuah prinsip yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Sehingga moral dan etika yang terbangun pada masyarakat tersebut kita harus junjung, kita harus tegakkan, kita harus ikut kepada arus tersebut. Sehingga apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan kita apabila kita tidak bisa merubahnya karena itu bukan kontrol dari kita, ya kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita bisa apa kita meninggalkan, apa kita tetap bertahan pada nilai moral tersebut. Jadi fokusnya stoikisme yang disebutkan tadi, ya kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita atur. Karena segala sesuatu yang tidak bisa kita atur, ya itu bukan menjadi urusan kita. Yang pada akhirnya kita tidak akan menderita karena masalah-masalah yang bukan menjadi permasalahan kita. Banyak masalah di luar sana yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita selesaikan, sehingga itu bukan menjadi hal yang membebani kita, bukan hal yang menjadi suatu tanggung jawab ataupun responsibility dari kita. Kita hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk tidak melakukan kesalahan, untuk menjunjung tinggi moral etika yang ada di masyarakat. Sehingga pada poin yang ketiga, kita harus membuat progres setiap hari meskipun langkah-langkah tersebut kecil. Karena dalam mengubah sesuatu yang besar, dalam sebuah mengubah sistem yang besar, saya mempelajari bahwasanya kita dapat melakukan tersebut dengan hal yang kecil-kecil. Karena ada sebuah pendapat yang pernah saya dengar, yang pernah saya pelajari, bahwasanya 1,00 dipangkatkan 37 itu hasil tetap 1. Tetapi 1,01 dipangkatkan 37 itu hasilnya jauh daripada angka 1. Sehingga perbuatan yang kecil dilakukan secara kontinu maka akan memberikan sesuatu yang besar dan memberikan impact yang cukup banyak kepada masyarakat yang akan mempengaruhi nilai moral dan etika yang ada tersebut. Lalu yang keempat kita menghargai waktu. Karena kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita harus bisa memanage waktu kita untuk melakukan sesuatu. Kita tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Kita menggantungkan sesuatu terhadap pilihan kita sendiri. Makanya setelah ini kita harus mengutamakan keberanian, kesederhanaan, keadilan, kebijaksanaan. Karena apa? Karena semua ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita memilih berani untuk takut, memilih sederhana atau hedon, memilih adil atau tidak adil, dan memilih bijak atau tidak. Itu semua kontrol dari kita sendiri. Tidak ada sangkut pautnya kepada orang lain yang di luar sana. Sehingga dalam melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas, kita harus mempelajari dari orang-orang sebelum kita. Bagaimana orang-orang sebelum kita melakukan tindakan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang hebat, mendirikan moral dan etika yang ada untuk kita junjung. Dalam prinsip uniformitarianisme, kita juga belajar bahwasanya masa lalu adalah kunci untuk meraih masa depan. Jadi kita belajar dari orang lalu untuk bagaimana kita melejit dan melampaui
apa yang belum dicapai oleh orang-orang sebelum kita. Dengan mengontrol diri kita menjadi lebih baik. Maka pada akhirnya saya memiliki sebuah pesan untuk diri saya pribadi secara khusus, yakni tidak ada yang bisa motivasi kita kecuali diri kita sendiri. Karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa menggantungkan segala sesuatunya kepada orang lain. Walaupun kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, tapi kita bisa memutuskan hidup kita seperti apa dengan pilihan kita sendiri. Karena 1000 Mario Teguh pun tidak akan bisa mampu mengajak kita saat kita berkata tidak mau. Jadi ini kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada perspektif diri kita masing-masing. Mungkin demikian yang bisa sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.